Ya, baik. Terima kasih, Pak. Sangat luar biasa materi ini. Eh, Sekarang saya buka sesi tanya jawab. Mungkin berapa orang aja nih, Pak nih? 3 orang mungkin. Persilakan untuk Bapak Ibu. Terus, nih, silakan Pak Sangkompiang lagi. Silakan Baik, Pak. izin Pak Komang ya. Paparan yang tadi sangat luar biasa, Pak. Jadi ada yang mau saya tanyakan, Pak, terkait dengan akun Belajar ID ini. Karena saya kan pengawas di Satuan Pendidikan Khusus, Pak. Nah, tadi untuk mendorong atau melihat sebaran dari apa namanya aktivasi akun tersebut, kan saya harus masuk ke cek status, Pak. Cuman bagaimana caranya saya bisa melihat bahwa akun-akun itu sudah apa namanya teraktivasi, sehingga setidaknya kami dari pengawas bisa melihat sebaran yang memang bisa kita tingkatkan lah akun itu agar teraktivasi, baik akun siswa, akun guru maupun akun tenaga kependidikan. Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, saya karena pengawas baru, Pak, izin saya masih status saya akunnya guru, Pak. Jadi belum akun dinas. Nah, terkait hal tersebut mohon petunjuk bagaimana perubahan status akun dari akun guru ke akun dinas selaku pengawas, Pak. Terima kasih, Pak Suksema. Ya, silakan Pak Omang langsung aja dijawab. Oke. Ya, tim TNI ya. Betul ya.
di SLB Bali Timur, Pak. Ya, SLB Bangli ada, SLB Karangasem, SLB Kelungkung, Gianyar, Badung, Jembrana ada, Pak. Ya. Terima kasih Pak Komang, luar biasa. Terima kasih. Ya, yes. Mungkin itu apa ada lagi Bapak Ibu? Oh, kayaknya sudah tidak ada nih Pak yang bertanya lagi. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya langsung seperti tadi disampaikan oleh Pak Komang. Nanti silakan Bapak Ibu tadi sudah berikan nomor WA, link juga untuk Bapak Ibu bertanya selanjutnya bagaimana permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu hadapi di dalam apa namanya login ke akun belajar.id. Mungkin karena tidak ada lagi yang bertanya, Pak Komang, kita lanjutkan dengan pemateri
yang kedua, Pak Nggih. Nggih. Oh, ya, nggih, Om Santi. Eh, Bapak Ibu yang yang hormati, kita lanjutkan dengan materi selanjutnya yang disampaikan oleh Bapak Ibu Tu Adi Supartawan, SPD. Kepada Bapak, saya persilakan Pak untuk mempersingkat waktu. Terima kasih, Bu. Baik. Jadi, Mungkin sinyal Bapak kurang bagus, Pak Nges. suaranya agak kecil ya? Enggak, sudah kelihatan. Tapi berarti tidak bisa buka ini, Pak Nge. Apa namanya? Screen. Kamera, Oh, Nge. ini udah buka kamera karena materinya AI. Kita coba pakai AI. Oh gitu. Oh, karena materi. Oke, oke. Dipersilakan Pak Putu. Om Swastiastu, Bapak Ibu. Untuk materi selanjutnya dari kami itu mengenai dua lagi. Nah, kalau Pak Komang tadi sudah menjelaskan mengenai kebijakan dan rule-nya di Belajar ID dan PMM. Nah, dari saya itu lebih ke arah teknisnya. Nah, saya share screen dulu nih. Suaranya kecil, Pak. Oh, okay. Sekarang udah besar, Pak? Sudah lumayan sih, Pak. Masih sih agak samar-samar. Saya keraskan. Oke, saya slideshow. Nah, kemudian sudah tampil ini ininya nggih, presentasinya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi kita ini dulu. Nah, ini ada dua. Nanti yang kita bahas itu mengenai sedikit Chromebook, kemudian prakteknya bagaimana Google Workspace itu dan Chromebook itu digunakan dalam keseharian di sekolah ya. Kalau kami kan di sekolah. Kalau Bapak Ibu di dinas. Mungkin nanti ada bisa diambil korelasinya gitu. Nah, kemudian sudah diperkenalkan tadi. Nah, secara spesifik mungkin Bapak Ibu bisa akses link presentasi yang kami sediakan di chat ya. Nah, atau mengenai saya mungkin langsung aja ke kutuardi.my.id biar tidak memakan banyak waktu. Nah, kemudian ini materi yang pertama mengenai transformasi administrasi kedinasan. Di awal, ini hal yang mungkin mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kalau bahagia, bahagia aja. Itu maksudnya. Oke. Nah, kemudian yang ini, Chromebook itu apa? Google Workspace for Education itu apa? Nah, itu konsepnya dulu. Jadi kalau Chromebook-nya alatnya, Google Workspace itu adalah tools-nya. Kalau Chromebook hardware-nya, perangkat kerasnya, kalau Google Workspace for Education itu adalah perangkat lunaknya atau software-nya. Jadi itu yang harus dibedakan. Kenapa pemerintah mengusung Chromebook? Ya. Nah, yang ini dulu kita bahas ya. Teknologi itu merupakan tuan yang buruk buat kita. Namun teknologi adalah pembantu yang baik. Nah, yang terjadi biasanya teknologi jadi tuan
karena kita kesulitan menggunakannya kan itu ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kemudian Chromebook itu kenapa pemerintah mengusung Chromebook? Ya, karena ini ya, harganya lebih terjangkau dari laptop yang biasa yang menggunakan Windows ya. Kalau Bapak Ibu familiar dengan Linux, ya Chromebook diambil dari Linux dia. Core base ininya ya, kernelnya. Nah, kemudian Chromebook itu jauh lebih murah namun lebih efektif digunakan. Mohon maaf Bapak Ibu yang tidak screen menampilkan layar karena kita belajar AI nanti. Jadi dari sekarang sudah menggunakan AI. Nah, kemudian mudah digunakan. Jadi bagi pemula itu gampang karena kita hanya menggunakan Google Chrome aja nanti di sistem operasinya namanya Chrome OS. Jadi masuk Chromebook, login, kemudian yang tampil Google Chrome gitu ya. Jadi kalau hanya untuk browsing, saya kira Chromebook itu jauh lebih optimal ya. Nah, untuk pembelajaran daring pun bagus. Untuk mengerjakan kerjaan kantor office juga oke. Cuma dia memang lemah kalau Bapak Ibu gunakan untuk kegiatan apa ya, editing ataupun Suaranya terputus, Pak. editing video. Terdengar nih Pak ya? Yang coba Mungkin set di lagi. bapaknya kali sinyalnya kurang bagus Pak. Kalau di kami, kebetulan di saya sudah jelas. Nggih, Bu, nggih, Bu. Nah, Oke. kemudian dia aman. Kenapa aman? Kalau Bapak Ibu menggunakan Windows, itu tentu saja Bapak Ibu harus beli yang namanya antivirus, firewall dan macam-macam untuk melindungi laptop Bapak Ibu. Tapi kalau ini kan enggak ya, karena dia basisnya cloud, jadi Google sendiri yang melakukan pengamanan di sana. Nah, kan tanpa akun nggak bisa masuk kan ya. Nah, sehingga ada beberapa layer lapisan keamanan yang diberikan oleh Google. Kalau yang standar yang versi Belajar ID mungkin 2 lapis ya, 2 sampai 3 lapis keamanan. Tapi kalau yang mau upgrade lagi ke versi yang lebih tinggi, teaching and learning ataupun yang profesional itu mungkin dia sampai 7 lapis itu ya keamanannya. Jadi akan berbeda. Nah, kemudian Chrome OS itu terkenal ringan ya karena dia pakai Google Chrome aja kan ringan dia. Ringan enggak ini ya, enggak berat dia. Nah, kemudian tidak perlu menyimpan di apa namanya itu di hard disk itu ya. Karena cloud di Google Drive ya, di Drive dia disimpan. Nah, kemudian cocoknya dia memang untuk browsing, streaming, apa namanya, menangani dokumen, video call dan macam-macam yang kegiatan yang ada kaitannya dengan kedinasan. Nah, tampilan Chromebook salah satunya seperti ini ya, yang di monitor nih. Nah, kemudian berikutnya. Nah, Google Workspace itu apa sih fungsinya? Sebenarnya perangkat Google Workspace for Education ini adalah perangkat yang kalau kita beli itu lumayan mahal dia. Karena lisensinya per orang. Ya sekitar 5 sampai $10 yang standar ya. Per bulan per orang. Tapi kalau untuk pendidikan ini digratiskan. Kemendikbudristek juga kan diberikan akun Belajar ID. Jadi fokusnya untuk pendidikan digratiskan. Karena kami sendiri di Kelungkung itu mengelola ada 5 sekolah yang punya Google Workspace for Education dengan alamat domain sekolahnya. Jadi mirip Belajar ID tapi dia pakai domain sekolah. Termasuk sekolah kami gitu ya. Nah, kemudian untuk komunikasi dan kolaborasi, kemudian meningkatkan pembelajaran dan pengajaran. Jadi nanti saya akan lebih ke arah mendemokan apa yang sudah dilakukan dan sudah berlangsung bagaimana dampaknya gitu. Kemudian meningkatkan keamanan dan manajemen itu jelas karena sudah di-restrict siapa yang boleh akses, siapa yang tidak boleh akses, kemudian biaya dan waktu itu dihemat karena kita nggak beli. Karena gratis itu ya dari Google-nya. Nah, kemudian ini contoh
langsung aja Tiang ambil contoh. Jadi di sekolah, kebetulan Tiang di SMK Negeri 1 Kelungkung. Jadi di sekolah kita ada layanan eksternal untuk keluar itu dengan web resminya di sana kita tunjukkan aja, kita klik aja ya, klik. Nah, ini untuk layanan eksternal. Jadi orang luar tahu sekolah kita dari web ini. Jadi web ini. Nah, web ini ada timnya. Sama seperti tadi, bagaimana mengelola Kombel. Kami di sekolah bagaimana mengelola web. Web itu dikelola oleh tim. Siswa ada, guru ada. Jadi siswa pencari berita, ada guru dari bahasa Indonesia sebagai filter untuk sebelum dipublikasikan dicek dulu dong tulisannya gitu nih. Kemudian nanti ada adminnya yang mempublikasikan, editornya ya, yang mempublikasikan ke ini di artikel-artikel ini ya. Jadi kegiatan ngayah atau peak air yang sedang berlangsung terus menerus di apa namanya di update di sini ya. Sini. Ini ada 2024 ya. Kami terus ngupdate setiap ada kegiatan. Jadi pengelolaan ini juga kami gunakan di Google Workspace ya. Nah, begini sistem kami mengelola informasi seperti ini. Jadi di Drive bersama kami ada namanya sebentar tim website gitu ya, tim website yang terdiri dari 72 orang ya. Jadi ada guru, ada siswa ya. Mereka memberikan apa namanya? Informasi harus mengetikkan di sini dulu. Ya, jadi ini ada setiap bulan maaf. Nah, ini misalkan ini ada berita di bulan April. Nah, dibuat di sini dulu, disimpan di sini dulu, nanti baru dipublikasikan oleh admin atau editor setelah difilter oleh guru bahasa Indonesianya. Itu yang kami lakukan di SMK. Jadi prosesnya seperti itu, ya. Ini ada kaitannya dengan apa Kombel, bagaimana Kombel dikelola. Nanti kemudian itu dari layanan eksternal kami. Nah, kemudian untuk internal kami di institusi untuk melayani guru-guru. Nah, ini webnya dibuat dari Google Site ya. Google Site itu ya salah satu layanan Google Workspace for Education. Alamatnya aja kami redirect domain ke subdomain ke sekolah apa namanya domain sekolah kami layanan. Jadi ini dibuat oleh TU kami setelah kami ajak ikut belajar bersama. Nah, jadi kita ajak ikut bersama belajar, kemudian dibuat beginilah tampilan dari, nah ini seperti ini. Mungkin Bapak Ibu tidak akan bisa mengakses ini, kenapa? Karena ini layanan internal. Nah, saya bisa mengakses karena saya di dalamnya gitu ya. Jadi di sini pakai account Google Workspace for Education juga. Jadi layanannya seperti ini ya. Nah, kemudian di sini tidak hanya melayani siswa, tapi melayani guru juga. Kan ini yang diharapkan sebenarnya. Bagaimana teknologi itu membantu proses dari pembelajaran maupun administrasi pembelajaran. Nah, begitu dari sisi kami. Jadi kami implementasi dulu lah ya. Nah, ini web ini sudah ada dari tahun 2018. Jadi sebelum Belajar ID ada, kami sudah mencanangkan model seperti ini. Sehingga sekarang tinggal implementasi aja. Jadi nggak kagok ketika Belajar ID itu sudah dibagikan oleh pusat. Jadi kami punya Google Workspace for Education ini dari tahun 2008. Dulu namanya Google Apps 2008, sekitar berapa 14 tahun yang lalu mungkin. Ya, jadi kami yang apply ke Google waktu itu Google Apps itu masih bisnis ya, baru berubah ke education di tahun 2014 kalau nggak salah. Nah, kami di sini, nah ini. Jadi aplikasinya apa aja sih yang ada? Nah, jadi tim dari TU Tata Usaha bukan saya yang buat, tapi tim dari Tata Usaha itu mengelompokkan begini layanannya. Kalau mau nyari aplikasi Dapodik Sekolah yang ini diklik. Kalau ini Dapodik Sekolah ya. Kebetulan Dapodik Sekolah kami online ya. Online jadi diakses langsung ke server Dapodik Sekolah. Ya. Jadi nah kemudian
Dapodik Pusat ini linknya, kemudian info GTK ini linknya. Jadi Bapak Ibu di sekolah yang membutuhkan apa sih linknya gitu ya, info GTK yang paling sering diakses itu ya, mohon maaf Bapak Ibu, inilah linknya. Nah, ini sudah sudah di-organize gitu ya. Jadi dengan akun Belajar ID juga bisa dibuat seperti ini. Nah, kemudian ada sekolah juga menjadi Dapodik sekolah. Nah, ini kalau ini butuh akses. Kenapa? Karena bagian ini khusus diakses oleh siapa saja gitu. Nggak semua orang bisa mengakses gitu. Ya. Jadi ini namanya keamanan. Jadi yang hanya yang hanya membutuhkan diberikan akses itu aja. Dan itu kita bermain di Google Drive-nya sendiri. Jadi Google Drive-nya jangan dikasih akses ke orang yang tidak berwenang. Nah, kemudian semua yang termasuk siswa, Dapodik siswa itu ya. Nah, ini pelayanan terhadap siswa apa saja ya. Jadi penerimaan PIP, daftar nama siswa, pengujian usul PIP, jadi dilayani di sini juga. Jadi siswanya dari rumah pun bisa melakukan checking kan itu ya, biar dia nggak ke sekolah di saat libur atau sore atau malam harinya. Ya. Jadi semua diberikan layanannya di sini ya. Ini hanya sekumpulan link Bapak Ibu, cuman idenya adalah bagaimana siswa itu dapat mengakses ini. Tentu saja dengan akun yang diberikan oleh sekolah kepada siswanya atau akun Belajar ID lah ya. Nah, kemudian siswa jurnal kelasnya juga bisa dicari di sini gitu, mereka tinggal download aja gitu ya. Nah, kemudian atau kalau memang tidak dicetak mereka dibuatkan digital. Nah, nanti saya contohkan administrasi digitalnya. Biodata siswa. Nah, kemudian ini ya, kemudian rekap jumlah siswa gitu ya. Bagi guru yang membutuhkan semua pokoknya ada di sini gitu. Nggak usah lagi ke TU datang untuk nyari data gitu, nggak usah. Jadi akses saja layanan yang ada di di layanan ini secara digital. Jadi kapan saja di mana saja proses bisa berlangsung dengan cepat. Oke. Nah, untuk aplikasi raport juga sudah ya, laporan wali dan macam-macam setiap kegiatan sudah disediakan. Termasuk pengusulan, pengajuan usul. Jadi kalau ke kami kami kan di provinsi ya, SMK ya. Jadi pengusulan usul Karpel, Karis, Sujafung, Dupa, persiapan naik pangkat, gaji berkala, pensiun, PMK, cuti, izin belajar, satya lencana, PHK, usul ya PHK itu usul tamsil, SK umpan balik, kemudian form usul P3K gitu ya, dan macam-macam ada di sini. Termasuk pengajuan akun simpat dan macam-macam. TU kami di SMK 1 Kelungkung itu menggunakan sistem seperti ini. Jadi kalau ada usulan tinggal chatting dia, saya udah ngisi tuh, tolong ditindaklanjuti gitu misalkan, maka dari petugasnya akan melanjutkan itu. Jadi datanya sudah lengkap ya di sini. Sudah terorganize. Kan ini yang diharapkan. Dengan akun Belajar ID, semua sekolah baik layanan untuk eksternal maupun internalnya itu terlayani dengan baik. Oke. Nah, itu salah satu implementasi secara langsung gitu loh. Nggak cuman teori bahwa Belajar ID itu apa sih gitu loh. Google Workspace itu apa sih? Cuman di awang gitu loh. Kayak tadi ya. Untuk mencapai kebahagiaan kita tidak cukup gitu ya. Hanya menggambarkan kebahagiaan, raih kebahagiaan itu. Caranya ya action-nya gitu loh. Sudah digunakan belum? Sudah seberapa penerapannya gitu ya. Nah, itu misalkan. Nah, termasuk integrasi dan macam-macam kemarin pengurusannya. Menunya akan dibuat secara dinamis di sini oleh TU kami. Karena ini menggunakan Google Sheet, otomatis sangat-sangat mudah dibuat. Nah, kemudian termasuk email ya, email daftar email nggak bingung akun Belajar ID saya di mana gitu ya. Nah, di sini sudah disediakan. Asal menggunakan login dengan menggunakan akun sekolah yang diberikan, maka ini akan muncul. Tapi kalau Bapak Ibu yang sekarang akses pasti dia nggak bakalan muncul. Kenapa? Karena ada izin aksesnya. Ada izin aksesnya. Ini namanya kan layanan internal, tidak untuk publik. Ya. Itu ininya, namanya restriknya. Dari sisi keamanannya di sini. Kita ngomong keamanan, ini keamanannya. Ya. Nah, ini email sekolah juga ada. Email siswa. Siswa punya email, bisa ngecek emailnya di sini gitu ya. Asalkan dia menggunakan
email yang diberikan sekolah, maka dia bisa membuka email sekolah gitu ya. Nah, itu contohnya. Itu contoh. Contohnya. Nah, email. Nah, kemudian reset password juga. Reset password bisa di-request di sini. Apa yang mau di-reset? Email sekolah kah atau email belajar ID? Jadi nanti tim TU akan meresetkan sesuai dengan inputan yang ada di sini. Misalkan belajar ID ya belajar ID di-reset. Kalau email sekolah ya email sekolah yang di-reset. Jadi kami dua menggunakan Google Workspace for Education yang diberikan oleh kementerian dan email yang sudah kami gunakan selama dari tahun 2008. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah langsung ke administrasi. Bagaimana pengelolaan administrasi di sekolah kami? Contohnya PKL nih. PKL itu adalah praktek kerja lapangan ini untuk ini ya, untuk SMK. Ini penerapannya, ini contoh ya. Mungkin bisa nanti disesuaikan dengan kebutuhan yang di sekolah atau di dinas gitu ya. Nah, jadi kemarin di PKL praktek kerja lapangan kami itu ini murni Google Site nih. Ini murni Google Site. Jadi pada praktek kerja lapangan itu banyak administrasi yang harus dibuat dan banyak yang harus ditulis seperti uji kompetensi bagi guru ataupun bagi siswa yang kompetensi tertentu di LSP gitu ya, Lembaga Sertifikasi Profesi. Mirip seperti itu model administrasinya. Sehingga untuk mengurangi kertas dan tentunya lebih mudah digunakan, maka kami menggunakan Google Workspace for Education ini untuk kegiatan PKL. Jadi administrasinya di sini langsung data PKL misalkan. Nah, ini data PKL ini adalah data di mana siswa langsung tahu di mana dia melakukan praktek ya. Siapa ininya, emailnya siapa, guru pembimbing. Ini hanya bisa diakses internal nih. Nah, ini siapa guru pembimbingnya, di mana dia praktek, di mana alamat prakteknya. Nah, di sini. Nah, ini di level informasinya. Tapi di level berikutnya adalah level ini akses data siswa. Siswa itu punya jalur akses data. Jadi di sini kami memberikan panduan berupa panduan video penggunaan aplikasi ini karena baru tahun ini kami sempurnakan aplikasi ini ya. Jadi ada panduannya sebelum siswa menggunakan. Jadi nggak usah pusing lagi nanya ke guru pembimbing atau kita di sekolah tapi langsung putar aja di sini. Nanti siswanya akan melihat langsung bagaimana implementasinya. Begini maksud kami bahwa Google Workspace for Education itu bisa digunakan untuk apa saja, termasuk keperluan administrasi nih ya. Ini contoh misalkan ini. Jadi administrasi masing-masing siswa. Jadi masing-masing siswa hanya bisa mengakses. Kebetulan kami guru, kami bisa mengakses semua link ini karena kami guru. Ya. Tapi kalau siswa hanya bisa mengakses linknya sendiri. Kalau link yang lain diakses maka dia tidak bisa. Ya, jadi dia akan mengisi administrasinya sendiri di sini. Nah, jadi dia akan memilih program keahliannya apa gitu ya. Kemudian konsentrasinya apa gitu ya. Kemudian kelasnya apa. Nah, kemudian ini namanya siapa. Nah, yang ini mereka tidak bisa isi. Ini otomatis terisi di informasi di depan. Ya. Jadi ini dengan menggunakan Google Sheet. Ini terintegrasi penuh. Dan datanya itu terpisah antara sheet ini, maaf penjelasannya teknis, sheet administrasi siswa PKL. Jadi sheet datanya ada di sini. Nah, database-nya ada di sini. Nah, ini database-nya diambil dari sinilah data-data itu. Ketika gurunya memasukkan data di sini, maka dia akan muncul di sini. Sesuai dengan data yang dimasukkan. Tinggal siswanya memilih. Ya. Nah, nanti inilah ini yang mereka lakukan setiap hari tercatat. Kita bisa lakukan checking apa sih yang mereka lakukan di tempat PKL hariannya, setiap harinya seperti apa sih. Nah, ini yang mereka lakukan pengisiannya oleh siswa. Jadi kita bisa pantau nih secara real time 1000 baris untuk mereka melaksanakan kegiatannya. Karena kebetulan sekitar 6 bulan siswa ketika dia tidak membuat jurnal, maka kami tanyakan kenapa nggak buat jurnal, atau libur mungkin, atau mungkin memang dia nggak hadir di
dengan catatan PKL ini ke sini untuk mengisi kegiatan ini. Di punya. Nah, kemudian lembar observasinya seperti ini. Ya, seperti ini. Tanggal 13 Juni sudah ada yang observasi. Jadi inilah yang bikin administrasi itu agak lama. Kenapa mereka harus menulis lagi? Dari sisal milih aja. Misalkan ini dilakukan nggak? Tidak. Nah, dia muncul. Belum perlu ditingkatkan. Misalkan iya, untuk mempermudah guru atau pembimbingnya untuk melaksanakan tugasnya. Ya, nah nanti nilainya kan proses pengisian observasi sampai turun ke bawah sesuai dengan tanggalnya. Tentu saja nilai ini tidak di sini. Kami olah bagaimana Google Worksheet itu mengolah nilai. Ya, bisa dilakukan. Aplikasi nggak harus mahal ya. Memanfaatkan yang ada untuk dioptimalkan. Nah, kalau dari sisi teori enggak, kita pakai di sekolah, kita pakai, dan ini kita pakai, ya. Akhir nanti ada daftar nilai yang muncul, ya. Biasanya ini. Nah, ini nanti di akhir, ya ini sudah kita include-kan nanti, ya. Seperti ini prosesnya untuk bagi education yang diperlukan hanya mencoba untuk mengimplementasikan ke sekolah-sekolah. Itu bagaimana instansi melayani eksternal dan internal sekolah. Hanya perlu dikembangkan saja. Kita perlu ngobrol aja sebenarnya dengan rekan-rekan kita yang membutuhkan apa sih yang perlu kita bantu untuk mempermudah di sini. Bagaimana Google Worksheet for Education itu yang seharusnya mahal diberikan gratis oleh
sini ada. Ya, walaupun webnya nanti down gitu kan, maka kita bisa akses juga datanya di sini ya sebagai backupnya. Nah, untuk sertifikat kami penuh menggunakan Google Workspace for Education untuk generate sertifikatnya sekalipun. Ya, ada template yang kita buat di sini. Ya, templatenya seperti ini. Ya, templatenya seperti ini. Kemudian data yang harus kami generate seperti ini. Ya, nah, datanya nanti kalau ada penambahan data gitu misalkan kita masukkan data misalkan ini ya. Nah, ini misalkan kita menambahkan data di sini sebagai contoh nih. Maaf. Jadi kalau ada data di sini, nih. Nah, misalkan kami copy di sini. Nah, satu aja yang misalkan contoh ini ya. Maka kami mencetaknya tidak manual satu-satu, tapi dengan tombol ini ya. Ada tombol satu yang kami buat sedikit. Ya, kita generate dari sini. Generate, kita klik ini, maka dia akan muncul sertifikatnya di sini. Nah, di sini dia akan muncul sertifikatnya otomatis. Jadi kami nggak buat satu-satu. Jadi ini pemanfaatan Google Workspace for Education secara penuh. Tidak menggunakan yang lain-lain lagi, enggak. Jadi tools yang ada kami optimalkan untuk digunakan. Nah, dengan harapan ke depan ada juga dari sekolah lain terinspirasi untuk untuk juga mengoptimalkan ini sehingga kita bisa saling bertukar informasi. Sama-sama belajar. Oh, kayak gini caranya, kayak gini caranya. Begitu kalau kami ya. Ini pengelolaan administrasi secara teknisnya. Nah, itu untuk komunitas. Kalau untuk komunitas belajar sekolah, kami juga ada. Kita ambil contoh. Ini menggunakan Google Site. Ini udah selesai yang komunitas belajar ID Kelungkung. Yang ini menggunakan Google Site. Ini murni menggunakan Google Site. Konsepnya hampir sama, cuman beda platformnya aja. Jadi kombel.smkn1klk.scha.id. Nah, ini anggota kombelnya sekolah ya. Jadi ini guru-guru di sekolah ya, semua guru. Nah, kemudian kegiatan webinarnya sama ya, ada aturannya, kemudian kita ada legalitas ya, legalitas yang pertama ya, legalitas dia harus legal. Jadi ini disahkan oleh kepala sekolah dan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali sudah ikut mengesahkan kombel kami juga ya. Jadi di sini legalitasnya ada. Sudah jelas legalitasnya aja ada, kemudian terdaftar di PMM ya. Kemudian anggotanya lebih banyak adalah guru SMK sendiri. Jadi semua guru SMK. Nah, kemudian jadwalnya juga sama kami buat ya. Jadi jadwalnya sama. Jadi siapa materinya, kemudian siapa moderatornya, siapa hostnya ya. Nah, kemudian di sini ada link PMM-nya, menuju link PMM-nya, kemudian ada Google Meet-nya saat pelaksanaan ya tanggal 22 Maret kemarin. Kemudian ada link absensinya juga ada di sini ya. Nah, kemudian ini link sertifikatnya. Jadi kalau mau sertifikatnya berarti sama dengan ini ya. Link sertifikat. Nah, ini ya. Nah, ini sertifikatnya sama ya. Ini kegiatan 22 Maret unduh sertifikatnya, maka nah ini sama juga sistemnya Bapak Ibu seperti yang tadi ya, diunduh. Jadi kemarin peserta kita itu ada 154 orang dan semuanya memperoleh sertifikat dan mereka bisa download di sini. Sertifikatnya hilang, silakan unduh lagi. Intinya ada yang dokumentasi berikutnya ketika mereka membutuhkan sertifikat. Ini model pengelolaan
apa? Jadi yang peserta maupun bukan peserta yang membutuhkan materi, maka akan apa namanya, mendapatkan materinya di sini. Sama seperti yang tadi Kombel yang tadi. Jadi sudah di manajemen gitu intinya, sudah di manajemen. Kemudian termasuk dokumentasinya ada. Jadi bukti kegiatan mana sih? Ah ini bukti kegiatan kita ada di link YouTube-nya. Kemudian bukti kegiatan. Ya. Kalau dari sisi akses web Kombel kami ini sudah diakses oleh 1.851 kali ya. Yang online hari ini ada 7 orang. Sedang melihat web ini ada 7 orang gitu ya. Nah, kemudian avatarnya diubah-ubah, kita klik. Nah, apa yang sampaikan? Nah, ini. Dia mimiknya juga ngikutin mulut Tiang melalui apa deteksi kamera. Itu kan AI-nya pakai. Tiang geleng-geleng ke kiri dan ke kanan juga diikuti. Nah, tapi wajahnya berbeda. Suaranya tetap suara Tiang. Kan gitu ini. Nah, ini salah satu penerapan AI dalam kegiatan Zoom meeting seperti ini. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ini. Kalau mau belajar tentang AI, katanya nih harus membuat diri kita apa namanya itu free dulu, free, ya, free, ya. Jangan bawa sesuatu di pikiran. Ya. Nah, topik berikutnya adalah yang terlihat di permukaan. Yang tidak terlihat di permukaan seperti Starlink yang siapa Starlink Tesla yang mengembangkan AI itu nggak disampaikan secara publik. Kemudian China juga punya proyek ya, proyeknya mereka tidak dipublikasikan secara publik. Jadi untuk mereka saja. Ya, ada namanya proyek dari yang buatan Cina, besutan Cina. Dan Rusia juga punya. Hampir semua negara sedang mengembangkan AI-nya tapi tertutup. Nah, kemudian yang terbuka itu yang ada perusahaannya. Model ini ya. Google dengan namanya sekarang dulu Bard namanya, sekarang Gemini namanya. Kemudian ChatGPT dari OpenAI. Kemudian Microsoft Copilot itu miliknya Microsoft tapi di
di belajar ID ada. Tinggal diakses saja Gemininya. Jadi gemini.google.com gitu ya. Gemini.google.com. Nah, jadi dia munculnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa menanyakan di sini mengenai apa yang perlu disampaikan. Misalkan misalkan saya draft presentasi mengenai pembentukan komunitas, itu misalkan ya komunitas belajar sekolah, itu misalkan. Maka ketika di enter dia akan memberikan referensi gitu ya. Jadi tapi AI ini jangan terlalu percaya juga Pak Ibu. Jadi kita harus tetap memfilter sendiri. Jangan terlalu percaya 100% dengan AI ini. Walaupun mereka memberikan seperti ini. Sudah lengkap sekali diberikan oleh dia. Nih, apa langkahnya? Nah, apa langkah-langkahnya? Di sini sudah ada. Membangun komunitas menuju sekolah kualitas yang berkualitas itu ya. Nah, kemudian di bawahnya diberikan tujuannya, sasarannya, durasinya, berapa menit, susunan presentasinya, pendahuluannya, isinya, dan macam-macam. Dan ini nanti diolah ke dalam bentuk mungkin presentasi. Ya, strateginya sampai waktunya diberikan di sini. Nah, itu. Nah, kemudian draft-nya ini pun ada 3 dia kita dikasih pilihan. Draft 1 seperti ini, draft 2 pilihannya seperti ini. Belajar draft 3 seperti ini. Ada 3 pilihan kan oleh Google Gemini untuk Bapak Ibu gunakan. Nah, mana yang kira-kira sesuai dengan Bapak Ibu atau perlu diperbaiki atau diedit, silakan. Jadi konsepnya adalah AI ini adalah pembantu kita. Dia tools ya. Dia pembantu kita bukan tuan gitu ya. Pada prinsipnya itu adalah pembantu yang memudahkan hidup kita. Kalau itu menyulitkan nggak usah digunakan. Nah, itu hasilnya seperti ini ya. Nah, contohnya. Nah, kemudian kalau Microsoft Copilot mungkin yang contohkan dengan aplikasi Windows ya. Jadi mungkin pakai kalau Copilot itu pakainya biasanya Microsoft Designer namanya. Designer. Ini demonya ya. Designer. Microsoft Designer. Atau yang ini ya suite ya biar bisa ini biasanya di sini. Nah, ini kita pakai Bing ya. Bing. Nah, ini contohnya. Ini biasanya sebelah sini dia akan muncul apa ya? Obrolan. Jadi kalau ini membutuhkan koneksi yang lumayan lumayan kencang gitu ya. Nah, ini Copilot ya, Microsoft Copilot. Nah, jadi ada 3 pilihan di sini, kreatif, seimbang atau tepat. Kalau mau presisi ya tepat, tapi kalau mau ini seimbang di antara kreatif dan tepatnya ya pilih seimbang. Tapi kalau mau full kreatif bisa di sini. Misalkan ya, saya ilustrasi gambar anak-anak di sawah sedang bermain dengan latar gunung hijau. Misalkan contoh. Maka 5 ya. Nah, kita coba. Nah, dia akan mencoba membuat tampil ya Bapak Ibu di sana ya. Nah, dia akan coba membuatkan tampil nih. Nggih, sampun. Nih, dia akan coba membuatkan sebuah gambar. Nah, ini dia contohnya. Maka gambar-gambar AI itu gampang sekali dibuatnya. Jadi kayak gini modelnya. Ini anak-anak nih. Latarnya kan sesuai yang dia minta. Anak-anak sedang bermain, kemudian latarnya gunung yang hijau di tengah sawah. Nah, jadi ada beberapa pilihan, ada 4 pilihan yang diberikan. Pilihan 3, ini pilihan 4. Itulah perkembangan AI. Nanti ke depan mungkin kalau video sudah bisa generate juga, tapi masih berbayar layanannya. Di SID kalau nggak salah, nanti yang sampaikan list-listnya, ya, list-list di mana kita bisa ini belajar menggunakan AI. Nah, ini salah satu menggunakan Copilot.
Ya sama juga ChatGPT tapi versi premium. ChatGPT yang OpenAI yang seri DALL-E. DALL-E yang versi 3 kalau nggak salah yang ini digunakan. Nah ini ada di sini. DALL-E yang versi 3. Nih. Nah contohnya seperti ini ke Bapak Ibu nih. Itu untuk apa namanya? Create buat konsep kemudian buat gambar. Jadi gambar-gambarnya bisa dibuat siapa ya? Bapak Ibu bisa ini ya. Nah itu ya. Nah itu contohnya. Yang ini yang gambar 3. Ini salah satu contoh penerapan AI ya. Jadi membantu mungkin yang nggak punya imajinasi cuman tinggal mengetikkan saja maka dia akan muncul seperti ini. Oke, gambar ini unik Bapak Ibu ya. Di-generate sekali aja. Jadi tidak akan menemukan gambar ini lagi walaupun keywordnya sama. Mungkin akan bentuknya berbeda nanti dia. Ya, unik dia. Unik. Saya coba beberapa kali juga hasilnya berbeda-beda. Nih. Itu dari kami di ini AI-nya. Kita lanjut ke mana tadi? Ini sudah dibahas ya. Kalau ada yang lebih lanjut mungkin kita bisa komunikasi lagi melalui tanya jawab. Nah, kemudian untuk pembelajaran sendiri yang rangkum di sini apa saja tools-nya ya. Ada Canva, ada Photor namanya. Kalau Canva kan sudah populer nih. Canva itu apa ya? Untuk membuat desain ya. Ya ini Canva for Education. Kebetulan kita di SMK ada juga layanan Canva for Education. Jadi sekolah memberikan layanan ini kepada siswa dan guru ya. Ya. Guru ya. Nah, kemudian ada Photor nih untuk pengolahan foto biasanya ya, pengolahan foto dan ya masih banyak lagi bukan hanya foto nanti ngilangin jerawat dan macam-macamnya bisa Photor ini ya. Jadi ini akses ya. Saya juga nggak hafal semua apa ya semuanya. Yang jelas kalau ini iris begini kayaknya bikin apa background kita itu menghilang. Jadi cuman diambil bagian apa namanya tuh tubuh kita aja ya dari wajah sampai kaki nanti backgroundnya dihilangkan ya bikin bening gitu yang di kiri kanannya. Nah kemudian kalau game app ini Gamma app ini untuk bikin presentasi pakai AI. Jadi kalau ini biasanya bikin presentasi pakai AI ya. Jadi Gamma ini bikin presentasi pakai AI. Jadi tinggal ketikkan maka nih lanjutkan. Tinggal ketikkan, buatkan saya presentasi apa nanti bukan di-generate sama dia, generate gitu ya. Ya. Nah, jadi nah ini ya, coba. For school. Ya, tapi kita harus di sini dulu ya. Kita teacher. Nah, ini misalkan. Nah, udah ya. Udah. Nah, kita continue coba. Nah, ini misalkan ya di tampilannya udah beda ya. Jadi bahasanya masih pakai ini pakai bahasa Indonesia coba. Coba mungkin buatkan saya presentasi pembentukan komunitas belajar sekolah. Misalkan nih contoh ya, kita coba generate outline-nya. Kita continue kalau udah jadi di sini continue aja. Nah, continue. Kemudian silakan pilih ininya tampilannya. Kemudian mau di preview silakan, tapi kalau mau generate silakan generate langsung. Ini proses generate-nya. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Maka hasilnya adalah nanti berupa apa namanya itu presentasi ya sambil menunggu. Nah ini dia. Ini hasil presentasinya. Jadi dibuatkan kayak seperti ini ya. Kita menunggu saja prosesnya berakhir. Sebenarnya apa ya? Dilema juga kalau AI ini. AI ini ya ini ya. Bapak Ibu tinggal presentasi aja.
udah dibuatin, udah dibuatin. Sebenarnya apa ya? AI ini berdampak buruk juga kalau kita tidak mau belajar gitu aja. Jadi jangan terlalu percaya juga AI ini diedit juga kan, perlu diedit juga kan ini. Nih, jadi ini adalah presentasinya menarik. Ya, seperti ini. Jadi kayak ini misalkan halaman 2-nya seperti apa, kita lihat next. Nah, tampilannya kayak gini loh. Sampai tampilannya pun kita dibuatkan. Kalau kita bikin ini manual kan lumayan ya. Nah, apa manfaatnya bagi sekolah, bagi guru, bagi siswa gitu ya. Nah, ini pemimpin, koordinator, anggota gitu ya. Macam-macam. Kemudian proyeknya inilah ya. Nah, kayak gini. Udah keren banget sampai gambarnya kita di ini nih tampilannya juga ya, tantangan dan solusi kurang. Nah, ini dan macam-macam. Sebelah kanannya ada gambarnya ya. Rencana pengembangan komunitas dan macam-macam dan berikutnya lah ya. Begitu contohnya menggunakan ini game apps. Saya tidak jelaskan satu-satu ya. Nih, kalau Wolfram Alpha bagi anak-anak yang suka matematika cocok sekali AI ini digunakan. Jadi kita bisa apa ya? Melakukan simulasi perhitungan matematika yang kompleks di sini. Walaupun dengan integral sekalipun bisa dilakukan. Jadi kalau siswanya ada tertarik belajar mengenai matematika secara kompleks, bisa disarankan ke Wolfram Alpha. Ya, ini website ini udah lama ada ya, semenjak tahun 2000 kalau nggak salah sudah ada website ini. Cuman dia makin berkembang, sekarang dikembangkan lagi ke tambahan ada AI-nya. Ya. Jadi mungkin siswanya kemarin ada yang kreatif menggunakan rumus integral untuk mengungkapkan tanda jantung gitu ya. Ya, dengan kalkulus ya. Ini contoh saja. Jadi silakan di sini misalkan tanya 5 ditambah 2 kali 2 kurang 1, 2, 3 kurang 1, maka nanti hasilnya itu 9 deh. Udah ada hasilnya 9 nih. Ya, ini contoh saja ya. Ini contoh saja. Hasilnya ada 9 sama dengan 9. Sama dengan jadi 9. Di sini akan dibuatkan analisanya seperti ini. Nah, step by step solution. Nah, ini dia perhitungannya step by step-nya. Jadi kalau untuk belajar matematika, kayak ini cocok nih. Ini cocok nih. Mungkin guru matematika juga bisa gunakan ini. Ya. Jadi alternatifnya seperti ini, ya. Begitu ini ya. Ada banyak sekali tools-tools yang saya ini mohon saya dokumentasikan. Ketemu yang baru saya dokumentasikan, Ada Autodraw, ada Figma untuk desain ya. Kemudian ada Autodraw untuk menggambar, jadi gambarnya jelek. Kalau dipakai Autodraw jadi bagus dia gambarnya nanti ya. Jadi bisa dicoba-coba, silakan dikunjungi di webnya itu aja, dicari sendiri. Nah, kemudian AI teks ke video. Jadi dari video ke teks ke video. Jadi generate-nya dari teks ke video. Bisa menggunakan ini Lumens 5. Nah, ini pakai Lumens 5 nih. Jadi tinggal kayak ini ceritanya. Cuman ini enggak gratis ya. Karena juga enterprise dia berbayar. Cuman kalau yang gratis biasanya ada yang yang tidak bisa kita gunakan. Poinnya seperti itu. Tapi intinya ini sangat sekali membantu kalau Bapak Ibu yang kesulitan bikin video sendiri itu ya. Nah, itu. Nah, InVideo, Synthesia, Mixit, DDID ya. Kalau DDID itu kayak bikin itu ya. Bikin orang untuk seperti ini tampilan tiang. Jadi kita bikin orang, kita nggak pilih dengan suara kita, tapi kita punya teksnya, kita buatkan orangnya, kita masukkan teksnya, maka di-generate nanti orang ngomong seperti teks yang kita tuliskan. Itu yang di DDID. Ya, itu yang di DDID. Ada banyak sekali. Nah, di sini untuk whiteboard animation ada DDID, ada Mango, ada Mixit gitu ya. Nah, ini untuk whiteboard. Papan tulis itu, papan tulis. Tapi yang dianimasikan. Ya. Nah, kemudian ada AI teks ke audio. Nah, kalau di sini yang sering pakai prosa ya. Prosa. Jadi menerjemahkan dari teks ke audio. Ya, kalau mau yang free juga bisa nih pakai mana nih? Nih, responsive choice nih misalkan. Kalau yang ini rata-rata berbayar ya.
Ini yang enggak, ini enggak. Ini terbatas nih, kalau mau seperti ini bisa pakai misalkan bahasa apa ya, ada bahasa Indonesia kita coba ya. Indonesia Nil nih. Kita ketikkan saya belajar AI. Maka ketika kita apply, dia akan apa namanya? Lu dulu ya. Saya belajar AI itu yang nanti yang muncul nih. Itu yang nanti terdengar gitu ya. Nah ya, jadi itu untuk ininya. Kalau untuk Office seperti biasa, kalau Bapak Ibu menggunakan Office di sekolah, itu bisa gunakan yang paling mudah adalah Google Workspace for Education. Doc-nya, spreadsheet-nya yang dia. Ini doc-nya untuk menggantikan Microsoft Word, karena Microsoft Word kan mahal ya, harus beli. Kalau mau menggunakan secara resmi ada beli. Ya. Nah, kemudian kalau ini gratis, doc, spreadsheet. Nah, yang tadi Tiang gunakan untuk mengolah adalah spreadsheet, murni spreadsheet. Nggak ada yang menggunakan Excel atau yang lain. Oke. Nah, kemudian kalau untuk catatan, kalau Bapak Ibu yang sering lupa, mungkin menggunakan Google Keep itu jauh lebih baik. Simpan di HP-nya. HP-nya hilang, catatannya tetap ada. Yang penting bisa login ke akunnya, karena tersimpan di akunnya, bukan di HP-nya. Kalau catatan biasa kan di HP dia, tapi ini tersimpan di akunnya. Ada Google Keep namanya. Selama akunnya itu benar, maka kita bisa akses data-data kita. Itu yang mungkin paling sering digunakan oleh Bapak Ibu, ya. Google Keep. Karena Google Keep, mohon maaf, Google Keep kalau dibuka tampilannya seperti ini. Nah, itu. Jadi tempat menyimpan gitu ya, menyimpan ya gitu ya. Termasuk buat seperti ini. Panduan apa yang belum saya selesaikan nih? Nah, ini kalau ini udah nih saya centang, dia coret, dia turun ke bawah. Jadi cocok juga bagi sekretaris. Sekretaris dinas itu bikin apa namanya? Bikin acara. Biar nggak pakai apa namanya? Buku. Pakai ini. HP-nya diklik, ini sudah dilakukan oleh Pak Kadis, centang. Nah, jadi historinya ada. Tanggal ini kita ada kegiatan kemana aja. Di sini udah ada. Oh, ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ya, sudah di sini. Nah, sekarang kemana? Besok apa acaranya? Dibuat lagi. Ya, jadi semacam apa ya? Semacam taklis ya, yang harus diselesaikan. Ya, itu contohnya. Nah, kemudian ada juga yang lain. Kalau mau bikin presentasi, yang menggunakan Google Slide. Yang presentasi ini murni menggunakan Google Slide. Ini Google Slide-nya yang buka nih. Ini Google Slide nih. Ini punyanya Google nih untuk presentasi. Kalau di Microsoft namanya PowerPoint. Nah, kalau yang lebih nyaman menggunakan ini karena sudah lama tidak menggunakan Microsoft Office. Karena Microsoft Office kelemahannya adalah saya tergantung dengan laptop atau flash disk. Kalau ini enggak, ini tergantung hanya dengan account saja. Jadi kalau minjem laptop orang, saya masih bisa presentasi. Atau di komputer publik mana itu masih bisa. Yang penting bisa login kita ke account itu. Itu contohnya. Nah, kemudian banyak fitur yang lainnya juga nih. Site untuk membuat website seperti tadi. Kemudian kalender untuk penjadwalan. Kemudian Google Meet untuk meeting, ya Google Meet. Nah, kalau Google Meet di sini kebetulan instan ya. Kebetulan yang pakai yang teaching and learning ya. Jadi langganan tahunan setiap tahun tuh kira-kira bayarnya 750.000 ya. Dia sendiri pakai itu karena dia bisa kelola rekaman, kemudian dia bisa bikin breakout room, kemudian fasilitasnya bisa nyampe 250 setiap kali kegiatan. Akun ini yang gunakan untuk kegiatan komunitas belajarnya, baik yang belajar di Klungkung maupun yang untuk komunitas sekolah kalau mengadakan webinar. Nah, itu contohnya, itu contohnya. Nah, kemudian classroom tetap yang gunakan walaupun sudah tidak pandemi lagi, classroom masih tetap yang gunakan.
ya untuk pembelajaran dengan sistem flip classroom. Jadi materi dipelajari di rumah, di sekolah tinggal pembahasan saja. Apa yang belum dipahami, apa yang perlu dipraktekkan, itu yang nanti kita bahas di sekolah. Ya, kira-kira itu. Nah, Office-nya ada banyak pilihan. Kalau mau yang offline juga ada yang menyediakan ini banyak nih jenisnya. Open Office, LibreOffice rata-rata ini gratis nih. Rata-rata yang ini gratis nih. Nah ini ya. Nah kemudian untuk gamifikasi lagi satu aja. Gamifikasi itu ada banyak juga Bapak Ibu. Ya, enggak cuman ya dari yang coba kemarin H5P. H5P itu punyanya Lumi itu yang paling enak lah menurut saya sih enak gitu ya. Nah kemarin yang buat hasilnya seperti ini. Saya coba ya. Sebentar. Oke. Nah. Hasilnya sebentar nih. Nah. Indeks ATM. Coba kita lihat. Itu saya pakai Lumi kali ya kemarin. Maaf, bukan ini. Lumi gitu ya. Lumi HTML. Lumi. Nah, sambil menunggu nih, karena memang ini agak delete ya. Nah ini. Nanti hasilnya adalah berupa, ini kayak gini dia. Jadi ini hasil dari Lumi. Konsepnya H5P. Ya. Jadi kayak gini dia. Dibuat semacam buku dia. Baca, kemudian di sini ada pembuatnya, kemudian pintu depannya. Ini kita bisa klik di sini atau di bawah sini kita bisa klik. Nah, apa itu materi sekolah ya? Materi yang tiang ajar ya. Jadi apa itu ya. Kemudian next. Kemudian di setiap ini dibacakan Bapak Ibu ya. Ada tombol, dia dibacakan. Pembahasan perangkat lunak desain. Terdengar ya? Terdengarkah suaranya? Misi. Perangkat lunak Sesuai dengan desain adalah program komputer yang digunakan untuk membuat dan mengedit berbagai jenis desain visual. Fungsi perangkat lunak desain membantu desainer untuk anggap seperti ini sampai selesai nanti dibacakan sama dia ya. Karena anak-anak sekarang kan katanya auditory lah, visual lah. Kita coba akomodir gitu ya. Kemudian bagian bawah akan ada pertanyaan refleksi. Maksud apa yang dimaksud dengan perangkat lunak desain? Kalau ini belum dijawab kan nggak bisa next dia ya. Dia adalah program komputer membuat, mengedit gambar atau ilustrasi. Kalau ini diklik maka jawabannya benar kan gitu ya. Nah, sudah sangat paham kan gitu konsepnya ya. Sudah sangat paham, ada bintang 1 di sana. Ya kan gitu. Nanti baru ke berikutnya. Terus berikutnya. Kalau di sini ditanyain sebelum mulai kita ditanyain dulu nih, apa ini modelnya kan bebas ya kalau guru ya. Sebelum memulai materi, mari bermain terlebih dahulu. Jodohkan tulisan dengan nama softwarenya. Jadi kayak ini. Inkscape itu yang ini, Illustrator itu yang ini, CorelDRAW yang ini. Maka kita cek, oh ternyata udah bener. Bintangnya 3. Gitu ya, bintangnya 3. Itu contohnya menggunakan Lumi. Yang tidak akan selesai sampai di sini. Cuman saya sudah mengimplementasikan gitu aja. Secara prinsip kita sudah mengimplementasikan, kemudian tinggal ya Bapak Ibu ini ya. Biasanya kalau dengan guru gitu ya. Kita ada banyak jenis gamifikasi dari H5P, Lumi, Eduka Studio ya. Ini menarik nih. Quizzes, kemudian Kahoot, ada Wordwall, ada ClassPoint, Perdeck, Edpuzzle, Qualis, Size, AHA Slide, Booklet, Quiz Hub, Classcraft, Memorize, Duolingo, GameKit, EduCandy, 99Math, MindMeister, Padlet, Mindmap, Google. Mungkin ada lagi yang lain. Nanti kalau saya nemu, saya pasti tulis lagi di sini. Secara prinsip hanya untuk mendokumentasikan supaya saya sendiri juga ingat. Nah, itu juga berbagi kepada rekan-rekan yang lain. Ya, secara prinsip seperti itu modelnya. Nah, selain itu, kalau bisa ini cuma saran. Mungkin guru-gurunya diajak juga untuk
ikut sertifikasi di masing-masing ini, masing-masing apa namanya nih, gamifikasi. Untuk apa? Itu akan berguna ke depan untuk menambah wawasannya. Kalau kemarin, contoh nih, contoh. Kemarin Tiang menyelesaikan yang Canva. Canva ada 2 tuh, Teacher Essential dan Graphic Design Essential. Adobe ada di Adobe Creative level 1 baru selesai. Nah, kemudian ada Formative for Education, Edpuzzle juga ada yang coach-nya. Kemudian Kahoot ada 3 itu udah saya dapat. Kemudian Quizzes Google-nya, kemudian pembelajaran Learning Pad Google, kemudian Microsoft Learning Pad. Nah, hal-hal seperti ini akan menambah wawasan bagi Bapak Ibu guru untuk ke depannya dalam proses pengembangan proses metode gaya belajar dan macam-macam. Termasuk pemanfaatan software gamifikasi maupun AI-nya. Dari Tiang cukup sekian. Silakan Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak, sangat luar biasa materinya AI, nggih. Dan banyak sekali fitur-fitur yang ada di dalamnya Pak, nggih, Pak Putu, nggih. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mungkin ada yang Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing mengenai AI atau Google Workspace from Education. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau sharing atau mau bertanya. Silakan Bapak Ibu raise hand atau tuliskan pertanyaan Ibu Bapak di chatroom. Silakan Bapak Ibu. Tapi sebelumnya ini tadi saya baca ada di chatroom Pak Putu, yaitu dari Bapak Nyoman Sudane. AI yang premium, terjangkau, yang cukup lengkap, disuruh Bapak menginformasikan ya gitu. Sebenarnya mohon maaf nih, sebenarnya di link Oke. link pribadi Tiang itu kan link pribadi Tiang itu tinggal diakses saja di bagian tool pembelajaran, nanti tinggal diklik aja bagian ini. Misalkan kayak Bart ini diklik dia akan menuju ke Gemini dia. Otomatis dia Tiang mengumpulkan link-linknya di sana. Jadi gitu nggih. permudah. Silakan nanti untuk Pak Komang ya di link klik di link yang disampaikan oleh Pak Putu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Saya persilakan untuk raise hand. Atau sharing. Kalau tidak ada yang bertanya atau Bapak Ibu ingin sharing dalam penggunaan AI di satuan yang Bapak Ibu bina seperti pengawas.
Nah, terus bagaimana sih trik kita untuk merangkul itu semua? Bagaimanapun juga kan dia harus memahami. Ya dua kali minta pertolongan sama teman sejawat ya oke. Tapi kan yang namanya teman juga itu kan juga ingin meningkatkan ilmunya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kami juga ingin bersama-sama kepada teman-teman BPMP untuk mengaktifkan komunitas belajar itu. Ada yang sudah dari dulu sebenarnya ada itu seperti contoh KKG guru kelas ya. KKG aja kalau sudah guru kelas sudah ada 6 komel dah itu. KKG kelas 1, KKG kelas 2, KKP kelas 6. Nah, apakah kita bisa memanfaatkan bersama untuk pembelajaran di KKG kelas 1 bisa difasilitasi oleh BPMP. Ayo kita khusus KKG kelas 1 membicarakan dengan platform-platform ini supaya 50% ke atas lah menguasai. Seperti itu. Kalau di KKG yang lain ya atau komunitas lain, kombel-kombel yang lain ya MGMP kalau mata pelajaran kan. Itu juga penting karena pembelajaran di MAPEL itu ya kesepahamannya itu kan berbeda-beda setiap guru kita di sekolah-sekolah masing-masing. Mungkin itu Bu beberapa sharing kita dengan teman-teman yang lain. Bagaimana sih cara menyikapinya? Terima kasih Bu, waktu dikembalikan dulu sebentar. Oke, terima kasih Pak Wayan dari Distruktora Kabupaten Kelungkung. Oke. Mungkin ada sharing dari teman-teman yang lain dari kabupaten. Wow, ini Pak Sangkompiang yang naikkan yang raise hand. Persilakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Pak Putu ya, terima kasih luar biasa paparannya ini terkait dengan optimalisasi teknologi luar biasa. Memang ini adalah hal yang baru ya. Jadi berbagi praktek baik Pak Putu terkait dengan pemanfaatan teknologi baik itu AI, Google Workspace itu sangat luar biasa. Ada yang mau saya tanyakan Pak Putu. Jadi karena ini kan kalau saya bilang barang baru ya baru, tapi sejatinya bagi teman-teman atau guru-guru yang memang melek teknologi mungkin ini bukan hal yang baru, tapi banyak juga para guru yang memang masih belum memahami terkait dengan alur penggunaan dari atau pemanfaatan ya AI, Google Workspace terkait dengan penunjang proses pembelajaran di satuan pendidikan. Nah, terkait dengan hal tersebut mungkin bisa nanti Pak Putu kami hubungi atau bisa kita kerjasama lah dengan Distruktora Provinsi Bali terkait sering datang ke dinas ya minta petunjuk sama Pak Mastan. Nah, kemudian untuk Pak Sangkompiang itu bisa Pak nanti kalau untuk di Kabupaten Bangli kita ada ini teman juga yang kaptennya Pak Sangkompiang juga namanya Eka Suarjana gitu. Itu juga sama seperti dia menekuni bidang yang sama. Nanti bisa kita kolaborasi nanti Pak gitu. Nah, untuk yang apa namanya pertanyaan kedua, apakah bisa Pak? Tergantung Bapak maunya modelnya kayak gimana. Ataukah dengan sistem sheet itu ya, pelaporan sheet seperti yang tadi yang lakukan Google Sheet. Jadi setiap Bapak memperoleh perkembangan siswanya, Bapak ketik di sheet dan sheet itu yang di-share hanya bisa dilihat oleh orang tuanya. Itu misalkan ini kan per anak ini. Jadi tidak global semua gitu ya. Nah,
Jadi bisa jadi Bapak di database-nya buat global, tapi nanti tampilannya ke masing-masing orang tua itu hanya untuk anaknya sendiri. Jadi dia bisa baca, atau kalau mau divideokan berarti Bapak harus punya akun YouTube-nya gitu ya. Nanti bisa Bapak link-kan nanti. Jadi keterangannya seperti ini, perkembangan secara video seperti ini itu misalkan. Kalau menggunakan video loh. Tapi kalau memang tulisan saja itu saya kira cukup dengan Google Sheet saja nanti. Google Sheet nanti tinggal di-share perkembangannya per anak gitu. Nanti izin aksesnya berarti untuk anak A hanya boleh diakses oleh orang tua A gitu misalkan. Itu dari sisi etis dan kenyamanannya gitu Bapak Sangkompiang. Yang kira seperti itu Pak. Kalau ada yang perlu disampaikan silahkan. Baik, terima kasih Pak Putu nggih. Mudah-mudahan nanti saya bisa komunikasi dengan Pak Putu langsung terkait dengan hal ini nggih. Sukses semua Pak Putu. Tinggi Pak Sangkompiang nggih. Iya, baik. Mungkin untuk tadi yang Pak Wayan, kami dari BPMP Provinsi Bali, memfasilitasi. Silakan Bapak Ibu yang ada di kabupaten kota, baik dinas, kan sudah ada kapten kokapten. Silakan Bapak Ibu berkolaborasi dengan kapten kokapten yang ada di masing-masing kabupaten kota. Begitu juga dengan duta teknologi yang ada di Provinsi Bali seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Komang. Silakan Bapak Ibu untuk berkolaborasi. Untuk komunitas MGMP seperti yang Bapak tadi sampaikan, itu kan sudah termasuk komunitas di komunitas antar satuan. Silakan berkolaborasi antara MGMP yang ada di Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Mungkin itu sampaikan ke Korkap atau PDM kami yang berada di yang sering berkomunikasi dengan satuan pendidikan yang ada di dinas kabupaten. Mungkin itu Pak Nggih untuk sementara jawaban tiang Pak. Yes, semua kita sudah berusaha Bu ya, kita berusaha untuk membangkitkan guru-guru kita, kan tinggal personalnya kan sudah BPMP sudah luar biasa, BGP luar biasa, kita juga distrik hanya bisa mendorong, mengapresiasi dan lain-lain, tapi kembali ke personal masing-masing kan gitu Bu ya. Betul Pak. Mungkin itu yang dapat Titiang sampaikan. Unmute Bu, unmute. Makasih. Baiklah Bapak Ibu, diskusi kita pada
siang hari ini sangat luar biasa, itu Bapak Ibu. Eh, untuk selanjutnya, sebelum acara ini saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Komang dengan Bapak Putu. Tetapi sebelumnya Tiang mohonkan Bapak Putu dengan Pak Komang untuk memberikan penguatan sedikit atau closing statement tentang materi yang telah disampaikan pada siang hari ini. Saya persilakan dari Pak Komang dulu. Silakan Pak Komang. Ya, terima kasih Pak Komang. Dilanjutkan dengan Pak Putu. Pak Putu Ardi, silakan. Dari saya, tidak ada yang luar biasa. Semua hanya butuh dibiasakan, akan jadi biasa saja. Terima kasih. Terima kasih. Kelihatan Terima kasih. kelihatan belum kelihatan. Yang narasumber kita yang sangat hebat dan luar biasa. Terima kasih juga kepada atensi dan semangat Bapak Ibu peserta dalam mengikuti kegiatan pada hari ini. Semoga dengan adanya kegiatan optimalisasi komunitas belajar.id dapat meningkatkan pengetahuan kita dalam mengelola komunitas belajar baik intrasekolah, antar sekolah maupun komunitas daring atau PMM dalam mencapai tujuan pembelajaran kita. Begitu juga dengan adanya akun belajar.id, tadi ditekankan bahwa
silakan diajukan akun Belajar ID, jangan lupa diaktifasi karena itu yang sangat mempengaruhi dashboard kita. Semakin pergerakannya makin berkurang karena masih banyak mungkin belum ada aktivasi dari terutama akun aktivasi untuk peserta didik kita dan tenaga kependidikan kita. Di samping itu juga diharapkan mendorong satuan pendidikan untuk mempergunakan akun Belajar ID dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan. Kalau untuk Google Workspace for Education, karena kita dari sampaian daripada Pak Putu tadi, yang sangat berfungsi bagi kita yaitu mengadministrasikan kegiatan-kegiatan kita secara teratur dan secara baik di dalamnya. Mungkin itu yang dapat yang sampaikan pada hari ini. Bapak Ibu, selesai sudah rangkaian materi pada hari ini. Sebagai akhir kata, Titi yang mohon maaf apabila tadi dalam mengantarkan Bapak Ibu dari jam 9 sampai jam 1 ini ada perkataan yang kurang berkenan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Titi yang lakukan, Titi yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai akhir kata, Titi yang sinap untuk para mesanti, Om, Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Acara Titi yang serahkan kembali kepada Mbak Eja selaku MC kita. Silakan Mbak Eja. Terima kasih Bu Sudarmi. Baik Bapak Ibu, demikian tadi dua narasumber yang sudah menyampaikan materinya. Untuk seterusnya kita mohon untuk open kamera dulu. Kita mau foto bersama dulu Ibu Bapak. Mohon dibantu petugas untuk dari BPMP Provinsi Bali mengucapkan terima kasih atas partisipasi Ibu Bapak. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata kami tutup dengan para Masanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Sampai jumpa lagi Ibu Bapak. Terima kasih. The recording has stopped.